Oke semua, dan genap 10 balapan akan segera kita selesaikan di MotoGP 2004 karir di musim ini. Dan sekarang Seti Gibernau, Rossi Biaggi start di front row dan Asep Surasep start keempat. Gak masalah, ini posisi yang cukup bagus untuk ngelakuin aksi overtaking dengan cara light braking, block pass di first corner. Kita siapkan dulu kompon ban dan juga settingan. Kalau udah, langsung saja kita mulai race di round ke-10 MotoGP 2004 karir. Let's go. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Portugal Grand Prix Sirkuit Estoril. It's on the way. Langsung saja kita full gas. Seti Gibernau take the leads. Hati-hati tikungan pertama, ramai sekali traffic di tikungan pertama dan masuk dari sebelah kanan. Kita overtake beberapa riders, nice sekali. Exit corner dan kini Asep Surasep menempati tempat keempat lagi. Posisi semula. Kemudian entry corner di tikungan ketiga, masih mencari celah kosong dari Loris Capirossi menuju tikungan keempat, entry corner. Kita ambil inside line dari Capirossi, Capirex kita overtaking dan akhirnya kita masuk di podium 3. Let's go, sementara waktu Rossi kita kejar lagi menuju hairpin corner. Rossi masih mendefend serangan yang dilancarkan oleh Asep Surasep, tapi di sini ada celah, ada momentum, langsung saja Asep manfaatkan dan sekarang kita menempati tempat kedua sementara waktu entry corner. Bendera kuning dikibarkan, seseorang crash dan not complete. Entry corner, inilah dia tikungan chicane paling legendaris historical di MotoGP Estoril. Penuh kenangan, super tricky, super pelan. Dan saat ini Gibernau melawan di dua tikungan terakhir. Kita ambil ruang dulu. Oke, santai dulu. Inilah dia last corner menuju main straight. Tikungan 13, tikungan terpanjang di MotoGP Portugal. Here we go, di lurusan akhirnya Telefuniko Honda berduel dengan kedua balapnya. Lap kedua kita masuki first corner. Rossi mengovertake, memblok pas bersama dengan Seti Gibernau. Namun Gibernau gagal mengakuisisi tempat kedua dari Asep Surasep. The Doctor versus The Black Mamba. Akankah duel epic MotoGP Sachsenring akan kembali terulang di balapan kali ini di MotoGP Estoril Portuguese Grand Prix? Hairpin corner, exit lagi menuju tikungan high speed kelima. Inilah dia kesempatan bagi Asep Surasep untuk menyerang Valentino Rossi di braking zone tikungan hairpin. Masih Rossi mendefense. The Black Mamba mencari celah kosong. Exit corner dan momentum langsung kita manfaatkan, namun cukup nge-shortcut sehingga peringatan diberikan untuk Asep Surasep yang kini Rossi kembali melawan. Mereka berdua berduel dengan sangat sengit sekali, saling balas aksi overtaking, saling bergantian posisi. Saking agresifnya mereka berdua sekarang masih bertarung di sektor terakhir untuk sirkuit Estoril di Portuguese Grand Prix. Oke, dua tikungan terakhir. Turn ke-12 masih Rossi mendefend serangan dari Asep Surasep. Dan saat ini tikungan panjang atau tikungan terakhir atau tikungan ke-13 sirkuit Estoril. Full gas from Asep. Kita akan mengejar Rossi di lurusan dengan top speed tertinggi dari Honda RC212V, dan kali ini kita sukses mengovertaking first corner lap ketiga. Hati-hati masuk perlahan, Rossi nyaris mengovertaking. Yamaha M1 sangat gacor di musim ini. Honda RC211V masih terus berusaha keras untuk mendefense serangan dari Yamaha YZR M1. Loris Capirossi masih menguji ketiga sementara waktu di depan dari Capirex dan juga Seti Gibernau. Sementara itu Carlos JK di posisi kelima, Max Biaggi di posisi ke-6 dan Marco Melani ke-7, serta ada Alex Barros di tempat ke-8.
Nah, putaran tercepat di MotoGP Estoril itu sementara masih dipegang sama si Valentino Rossi dengan lap time 1 menit 39,510 detik. Kita masih berjuang untuk bisa ngedapetin lap time segitu. Dan seharusnya jumlah balapan di Estoril ini tidak harus 7 putaran. Berasa 6 putaran aja udah cukup. Kenapa? Karena lap time di Estoril ini 1 putaran saja itu bisa sampai di angka 1 menit 40-an detik. Nah, 7 lap ini agak lama kecuali balapannya kayak di sirkuit Sachsenring. Itu 8 putaran karena emang lap time-nya 1 putaran tuh di angka 1 menit 20-an detik, jadi wajar saja. Tapi untung aja balapan di Estoril seru dan gak ngebosenin. Tidak kayak kemarin di MotoGP Brno yang jenis dari treknya itu kalau gue pribadi cenderung rada ngebosenin cuy. Tapi ya kembali ke selera masing-masing. Oke, lap keempat saat ini dan fastest lap menjadi milik dari Colin Edwards yang merupakan rekan tim kita di Telefonica Honda. Dan gokilnya si Colin Edwards ya meskipun tidak bisa bersaing di barisan depan, dia mampu membuat fastest lap. Dengan lap time 1 putaran itu dia dapat di angka 1 menit 39,351 detik atau lebih kencang 0,2 dari Valentino Rossi. Tapi ya kalau nggak bisa bersaing di barisan depan ya apa boleh buat, sama aja bohong. Intinya adalah konsistensi itu berada di barisan depan. Memang yang namanya lap time kencang itu juga perlu, tapi konsistensi itu lebih perlu cuy, ketimbang cuma sekali kencang dan selebihnya nggak kencang sama sekali. Nah, di balapan kali ini pun ada satu riders yang not complete ya. Dia keluar balapan, ini ada Kenny Robles Junior. Dari kemarin si Kenny Robles ini tidak pernah untuk tidak finish. Selalunya yang kita tahu si Kenny Robles ini hampir sepanjang balapan mengalami insiden dan ujung-ujungnya not complete. Ibarat kata si Kenny Robles Junior ini menjadi pelengkap aja di bagian belakang atau di balapan kali ini. Legenda MotoGP era 500 dan ya tapi yang mau gimana lagi. Dan sekarang ternyata Lorenzo Capirossi sudah menggeser Rossi untuk tempat kedua. Siapa sangka Ducati dari MotoGP 4 bisa mengalahkan YZR M1 yang terbilang sangat powerful di MotoGP musim ini. Lap kelima kita masuki dan di force corner full gas lagi menuju tikungan kedua dan kemudian masuk perlahan dengan kompon double medium, depan belakang medium. Ini sangatlah bagus banget. Oke, kita agak melebar, sorry banget guys, kita agak melebar racing line dan harapannya semoga nggak di overtaking sama rival-rival di belakang. Pokoknya sebisa mungkin kita harus menjaga jarak dan bisa meraih kemenangan di MotoGP Portugis. Oke, sorry sekali kita agak ngelewatin gravel. Entry corner, tikungan hairpin, tikungan ke-6, parabolika interior dan di belakang Rossi semakin dekat. Ternyata Rossi menggeser kembali Capirossi. Entry corner di tikungan ke-7. Sektor 3 hampir usai. Masih The Black Mamba, masih The Doctor, masih Capirex di tempat ketiga besar. CT keempat, CK kelima, Max Biaggi 6, Erlander 7 dan Alex Barros ke-8. Kita cukup melebar, sayang sekali. Kembali ke racing line dan saat ini lap kelima mencapai puncaknya. Lap kelima segera berakhir. Lap kelima hampir selesai dan lap ke-6 akan segera menyambut Asep Sudrajat dan juga para pembalap MotoGP yang lainnya. Main straight menuju pengereman tikungan pertama. Rossi masih memburu dan kita di sini kerap kali menggunakan power 1. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai power 1 ada kemungkinan besar kita bakal kehabisan bensin di akhir balapan. Jadi sebisa mungkin kita pakai power 1 dan kita bakal menjaga kestabilan race pace ini. Come on guys, dan sepertinya lagi dan lagi seseorang terjatuh di balapan MotoGP Portugis di sirkuit Estoril. Kali ini yang jatuh adalah Sete Gibernau. Saya disayangkan rekan tim kita dari tim Honda Telefonica Movistar mengalami insiden di lap ke-6 tadi yang mengharuskan
Strategi Burnout terpaksa not complete alias keluar dari balapan. Padahal tinggal 2 lap lagi, balapan hampir usai dan dia mampu finish di zona poin. Rossi kembali mendekat, hati-hati. 1,5 lap lagi, race akan segera usai. Namun ancaman semakin mengerikan dari Valentino Rossi. Masuk perlahan di tikungan ke-7. Exit corner. Sektor 3 hampir usai. Lap ke-6 hampir berakhir dan kini tikungan chicane. Rossi nyaris mengovertaking dengan cara block pass dari sebelah kiri. Dan masih mampu bertahan. Entry corner. Kita cukup melebar. Kembali ke racing line dan lap ke-6 hampir usai. Lap ke-7 akan segera menyambut pembalap MotoGP di Portugis Grand Prix. Full gas dengan gear 3. Masuk ke gear 4. Gear 5. Masuk ke gear 6. Top speed dan di braking zone kita mencoba hard braking from Asep Surasep. Super hard braking dari Asep. Dan kini di turn 1 kita berhasil mengamankan tanpa ada hasil overtaking dari rival di belakang. Namun ancaman serangan masih perlu kita waspadai, terlebih dari Rossi yang merupakan sang legenda MotoGP. Oke, Rossi semakin dekat. Entry corner, Rossi menyerang dari inside line dan kini posisi pertama diambil alih oleh The Doctor dan The Black Mamba harus fokus untuk kembali mengamankan tempat pertama. Here we go di tikungan hairpin. Rossi menembus sebelah kiri dan kini Asep Surasep membuat sebuah kejutan, memancing Rossi keluar lintasan dan kena ambil inside line. Nice sekali, sebuah manuver yang sangat cerdas. Namun di exit corner, The Doctor mampu menghempaskan Yamaha YZR dengan sangat kencang sekali. Tidak mengapa, masih ada satu sektor tersisa yang akan kita manfaatkan. Dan kali ini menuju tikungan es kecil, sektor legendaris, historically historical. Kita overtake Rossi, kembali dia melawan dan di exit corner. Inilah dia satu momentumnya di last sektor. 2 tikungan terakhir, hati-hati. Kali ini Rossi motong jalur. Selanjutnya Rossi motong jalur untuk sampai kemenangan. Terbukti Rossi memaksimalkan seluruh potensinya bermain curang di 2 tikungan terakhir. Namun apalah daya, kini di saat-saat akhir menjelang garis finish, Asep Surasep tampil memukau dengan mencoba Valentino Rossi memotong jalur di 2 tikungan terakhir. Segitunya Rossi pengen meraih kemenangan dan mengalahkan Asep Surasep di MotoGP Portugal. Dan alhasil dari manuver tadi, Rossi mental keluar zona podium dengan finish di urutan keempat. Carlos JK2 dan Capi Rossi menempati tempat ketiga. Biaggi menguji 5 besar, Alex Barros 6, Tamada 7 dan top 10 diikuti oleh Sulman yang menjadi pembalap Kawasaki tembus di top 10. Dan sayangnya ada 7 riders yang not complete ya. Mungkin karena seremnya historial dan mereka belum kebiasa sama lintasan kayak gini. Nah kalau kita pribadi jujur kayak suka banget soalnya layoutnya menarik dan emang bagus buat dipakai untuk battle sengit, duel sengit dengan rival-rival yang sudah siap bertarung di barisan depan seperti di balapan kali ini. Nah kita cek di klasemen. Apakah poin kita semakin kokoh dan benar saja kita unggul dengan jarak yang sangat jauh, yakni 56 poin dari Valentino Rossi. Udah jelas kita bakal menguji gelar juara di musim ini. Yang penting besok-besok nggak ada ujian dari balapan. Semoga aja kita nggak jatuh atau mungkin sebagian kita semoga kita nggak mendapatkan hal yang sangat negatif untuk Asep Surasep. Semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 4 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.